Bagaimana cara sujud yang benar? Tapak tangan dulu apa lutut dulu? Geser kapur sikit Pak, mohon maaf, beribu maaf. Ke sana, sikit aja sana. Lah, ikon tak sujud kok. Mana dulu tun? Lutut dulu apa tangan dulu? Sujud. Allahu Akbar. Mana dulu? Lutut dulu. Jumhur mayoritas ulama lutut dulu turun baru tapak tangan. Adapun yang menyebut tapak tangan dulu, Allahu Akbar. Hadisnya maklub. Maklub itu terbalik. Maklub artinya terbalik. Yang kuat hadisnya lutut dulu. Sedangkan yang tapak tangan dulu akal, pendapat minoritas. Masalah iko sudah ambo tulis dalam buku 99 tanya jawab solat. Dapatkan di toko buku terdekat di kota Anda. Yang mendulukan lutut baru tangan sah. Yang mendulukan tangan baru lutut sah. Asal jangan koneng dulu. Itu enggak ada. Lah, boleh. Apa hukum laki-laki sesudah sembahyang Jumat di masjid, inyo balik ke rumah menjadi imam pulo bagi istrinya di rumah? So sweet. Pria idaman, primus, pria muka soleh. Bolehkah orang solat 2 kali? Boleh. Solat nan pertama menggugurkan kewajiban, solat nan kedua mencari fadilah. Mana dalilnya? Nabi solat di masjid sama sahabat. Di antara sahabatnya itu Muaz bin Jabal. Setelah selesai solat, Nabi pulang ke rumah. Sahabat duduk di masjid. Datang orang lain ingin solat, dan sahabat Nabi yang ikut dengan Nabi tadi solat sekali lagi jadi imam. Itulah dalil boleh solat 2 kali. Nah, jadi bapak yang udah sholat Jumat tadi gugur Jumatnya, baliknya ke rumah jadi imam sholat zuhur dengan istrinya, mencari fadilah. Fadilah itu keutamaan. Boleh. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah jika melakukan jual beli online? Hebat uang simpang kelayang. Tak main-main langsung lagi. Pakai online. Dulu masuk ambo ketek. Siapa di antara bapak yang masih inget dari rumah ke warung inget gula setengah kilo, 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 gula setengah kilo. Masih inget? Nani inget berarti lah tua. Anak zaman kini ndak ada. Ambo dulu gitu, gula setengah kilo, gula setengah kilo. Sampai di situ diajak dek uang kau bercito. Sampai datang omak dari rumah menjawab, ambo memang dari dulu bercito, dari ketek bercito. Jual beli langsung pembeli penjual, sedangkan jual beli online iko orangnya ndak ada. Dengan syarat dan ketentuan berlaku hukumnya boleh. Namanya e-commerce, elektronik. Commerce komersial, jual beli melalui alat elektronik. Syaratnya 3. Pertama, tidak ada risk, tipu. Tidak ada tipu. Jangan sampai belilah tas kulit buaya. Di iklannya kulit buaya.
Sesudah diboli dikirim, rupanya kulit tupai. Nggak ada tipu. Nang kedua, indah ada gharar, gambling, ndak pasti. Kirim uang Anda ke nomor berikut ini, akan kami kirim secepatnya. Kapan dikirim, Pak? Secepatnya. 6 bulan. Gharar, ndak pasti. Nang ketiga, ndak boleh ada namanya zulm, aniaya, sobek, rusak. Tapi kalau cukup syarat dan ketentuan berlaku, maka e-commerce jual beli online itu sah. Dapatkan tas di kota Anda, tanggal dikirim tanggal sekian, pembayaran sekian. Kalau tidak sesuai, silakan datang ke Air Molek, Jalan Jenderal Sudirman, di balik Rumah Sakit Ibnu Sina, boleh komplain. Kalau begitu maka hukum jual beli itu sah. Makanya tengok dulu websitenya. Enter. Oke. Tapi kalau tipu-tipu tak boleh, haram. Yang menipu dengan cara jual beli online, kalian makan haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalau tak cukup syarat dan rukun, jangan sampai menjadi batil. Na'udzubillah. Jika istri rajin sholat ke masjid, alhamdulillah. Sedang suami di rumah, na'udzubillah. Sementara yang wajib ke masjid itu kan laki-laki. Berarti lakinya kok LGBT. LGBT itu artinya laki gomok, bini tipis. Goda. Bapak yang wajib ke masjid itu bapak. Ko ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai laki-laki, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu. Siapa yang disuruh menjaga dirinya? Laki-laki apa perempuan? Qu anfusakum, jaga dirimu, hai laki-laki, wa ahlikum, istri dan anakmu, naro, jangan sampai masuk api neraka. Dalam hadis, rahimallahu mar'an, Allah merahmati laki-laki, aiqadha ahlahu, membangunkan istrinya. Laki-laki membangunkan istrinya, bukan ibu menyiram pakai mangkuk. Oleh sebab itu laki-laki sholat ke masjid. Tapi rasanya tak perlu saya sampaikan di Masjid Simpang Kelayang. Laki-laki ke masjid, kenapa? Masjid Simpang Kelayang sebesar ini sampai tak muat, tengoklah begitu aja. Entah tiap malam. Tengok subuh besok. Bukti berhasil pengajian malam ni, tengok subuh besok. Betul? Banyak nan ragu. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah solat orang yang dekat-dekat masjid ni kecuali di masjid. Perempuan kalau kau masjid boleh, tapi tak wajib. Ibu-ibu yang ke masjid boleh, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan pakai lipstik 2 inci. Jangan pakai celana sempit. Iko telekung letakkan di leher, rambut tak pakai jilbab. Ke masjid banyak atuk-atuk masuk parit gara-gara menengok itu. Oleh sebab itu maka laki-laki yang ke masjid, Nabi kalau selesai salat, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang ke masjid? La uharriqanna alaihim buyutahum. Siapa yang tak datang ke masjid, ku bakar rumahnya. Siapa yang tak ke masjid, ku bakar rumahnya. Bertambah titik api di Provinsi Riau. Saking banyaknya rumah terbakar karena tak ke masjid. Boleh minum? Ada pula tulisannya hore gitu. Bismillah. Membaca apa salah? MDA kami atapnya habis.
adonan bolong batu, adonan lah dia to abi dimaling orang. La ilaha illallah. Iko bukan uang simpang kelayang. Anak-anak sekolah MDA numpang di SD. SD itu tak bisa lagi dipakai karena muridnya pagi sore sekolah. Bagaimana jalan keluarnya Pak Ustaz? Entahlah. Dan Niko pun belum selesai lah ya. Media Islam Rizki TV. Ambo minta tolong angkat 10 jari apa nang kayo-kayo yang sawit banyak. Tolong kau Pak. Tolonglah MDA, kau awak malu sok di hadapan Allah. Kalau memang kau kaya bukan dengan mobilmu yang baru. Kalau kau kaya bukan dengan rumahmu yang besar. Karena semua akan tinggal. Yang akan kau bawa menolong di hadapan Allah. Nih, kalau kau buatkan atap MDA nih Pak, kau gajikan gurunya, itulah yang menolong di hadapan Allah SWT. Lapang kuburmu mengalir air menetes di hadapan Allah SWT. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hati orang mau menolong ini insyaAllah. Amin. Itulah yang dapat yang mau sampaikan. Saya selalu melawan suami saya. Ambo khawatir iko yang menulis ko lagi yo. Inyo ndak menjindi bini. Bagaimana caranya minta maaf Pak Ustaz? Macam mana cara minta maaf pada suami? Sekarang suami itu sudah meninggal dunia. Kau judul lagunya Kutunggu Jandamu. Bisakah awak minta maaf salah pada orang menangis di pintu Ka'bah? Ya Allah, maafkan salah hamba pada orang simpang kelayang. Tidak bisa. Salat sunat taubat, minta maaf pada Allah, dosa awak pada Allah. Adapun pada orang meninggal tidak bisa. Awak cari di akhirat esok. Tapi Allah berikan kemudahan buka pintu maaf. Dengan cara apa? Mendoakan inya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kamu tak pandai bahasa Arab Pak Ustaz? Bahasa awak. Ya Allah lapangkan kuburnya. Mudahkanlah pertanyaan mungkar nakir. Jauhkannya dari azab kubur. Amun ndak lu orang Melayu Pak Ustaz, ambo orang Jawa. Iki wis perang dino mlebu nang iki ya Allah. Ojo keplai pateni ae. Nang pertama berkirim doa. Nang kedua berkirim zikir. Bisa zikir dikirimkan yo. Itulah disebut dengan tahlil. Tasbih subhanallah. Tahmid alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah sampaikanlah pahala zikir kepada almarhum suami saya yang dulu aku kasar cakap dan selalu ku caci maki sumpah serapah. Matilah bang, rupanya dia betul mati. Apa dalilnya boleh mengirimkan tasbih? Nabi membola pelepah korma dicucukkannya ke makam. Kata Nabi, pelepah korma kau bertasbih. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, maka tasbih orang beriman pun Tiga, sodakoh kirim kepada almarhum suami. Ini pengurus masjid, saya kasih 1 juta niat untuk suami saya. 1 juta membeli semen untuk atap kubah untuk suami saya. Sampai. Apa dalilnya? Ummi matat, emak saya meninggal. Afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Ibu yang suaminya meninggal, cari masjid yang tak ada sumur bor, orang wudhu payah, buang air besar, buang air kecil payah, keluarnya mudah, ceboknya payah. Sedekahkan sumur bor. Di masjid simpang kelayang air mengalir dekat sungai.
Tak perlu buatkan sumur bor. Apa yang perlu sekarang? Begitu cara minta ampun. Mudah-mudahan istri-istri yang kasar-kasar dulu suami meninggal diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang masih hidup sekarang, jagalah bapak ni baik-baik. Betul Pak? Tengok, mereka minta jaga. Nanti kalau sudah tak ada, baru ibu menangis. Kalau sudah tiada. Masjid itu tak boleh. Apa hukum suami yang selalu menyakitkan hati istri? Ini bukan bertanya, dia nak cerita je. Bila suami puan selalu cakap kasar, sumpah serapah, hamun, caci maki, tumbuk tinju, pukul, muka biru, kaki patah, maka jangan pertahankan, kerana hidup hanya sekali. Buatlah untuk beribadah kepada Allah. Sudahlah di dunia susah, di akhirat neraka jahanam. Pikir baik-baik. Maka mengadulah kepada wali. Wali puan ada 6. Ayah, datuk, abang, adik lelaki, abang ayah, adik ayah. 6. 6-6-nya tak ada, dah habis kena tsunami semua. Report ke mahkamah syariah. Ada hakim kita di Sabah. Nanti hakim panggil dia. Laki Fir'aun, sini. Jangan diam. Kenapa bodoh? Kenapa tak bangkit? Kenapa tak melawat? Ini banyak perempuan dibodoh-bodoh oleh lelaki. Awak istri saya, surga awak di bawah tapak kaki saya. Ini bukan ajaran Islam. Perempuan diberikan kehormatan oleh Islam. Perempuan bukan budak hamba sahaya. Perempuan dalam Al-Quran disebut sebagai hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan adalah pakaian. Macam mana pakaian? Pakaian yang menutup diri. Abdul Somad berani bagi tazkirah ini karena pakaian. Ada sorban, ada ya. Perempuan yang menutup dia. Dalam hadis pula perempuan itu dikatakan khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu dari dhila, tulang rusuk yang bengkok. Di balik tulang rusuk ini ada jantung berdegup. Mana yang lebih hebat? Mana yang lebih kuat? Jantungnya apa tulangnya? Tulangnya. Kalau tak ada tulang, hancurlah jantung. Jantung hari ini terjaga. Bila ada aksiden, lalu kemudian orang jatuh, maka jantung dia tak luka sebab ada tulang. Maka perempuan dari tulang yang bengkok, tulang itulah yang menjaga. Tapi jangan silap, tulang ni bengkok. Idza akhadta aqamtaha kasartaha. Kalau kau paksa dia nak lurus, dia akan patah. Tapi kalau kau peturutkan, dia pula bengkok. Maka banyak lelaki yang mempeturutkan perempuan ni lelaki bengkok. Oleh sebab itu maka perempuan jangan sampai mahu dicaci maki, disumpah serapah. Ini tak betul. Dia mesti diingatkan tentang lelaki. Maaf, ini masalah fiqh, mungkin tak beradab, tapi saya bacakan jugalah. Haid tak tentu, selang beberapa hari berhenti, lepas tu datang lagi. Haid paling lama 15 hari. Lebih daripada 15 hari namanya istihadah. Bila dah sampai 15 hari mandi macam biasa, hadas besar, lepas itu tetap sembayang. Maaf cakap, jangan berwudu sebelum azan. Bila nak sembayang lepas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersihkan, barulah berwudu. Menetes dalam solat ma'fu'an, dimaafkan. Tetap boleh puasa sunat, tak ada larangan. Sama macam orang luka, beza dia luka orang di tangan, luka dia di dalam. Maka namanya istihadah. 15 hari lebih. Yang biasa 7 hari, maka jaga 7 hari. Bila berhenti pada 6, dia mandi, lepas itu dia salat, lepas itu datang lagi, maka sebenarnya yang dipakai adalah yang biasanya 7, biasa 8 sampai kepada 15. Lebih dari 15 istihadah. Bolehkah baca
Quran dalam keadaan ada cairan di pakaian, mazi. Baca Quran tidak mesti ada syarat toharah pada pakaian, tapi kalau pakaiannya suci, afdal. Jadi kalau pakaian dia kotor, dia baca Quran, sah. Tapi dia berwuduk, la yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh baca Quran kalau tak suci, ambil wuduk. Tapi pakaian paling afdal, eloknya suci. Bagaimana nafkah istri yang bekerja untuk membantu suami, tapi nafkah yang dia dapat kadang ada, kadang tidak? Bagaimana nafkah istri yang bekerja untuk bantu suami, tapi nafkah yang dia dapat kadang ada, kadang tidak? Yang dapat kadang ada, kadang tidak ni istrinya apa suami? Perempuan ada 5 hak. 5 hak perempuan, kewajiban lelaki. Pertama, makan. Kedua, pakaian. Ketiga, rumah. Keempat, pendidikan. Kelima, perhatian. Perempuan perlu diperhatikan, perlu dipuji. Perempuan tak ingat apa isi cakap, yang dia ingat adalah kata-kata yang dipakai. Makanya Nabi pilih kata yang dipakai. Nabi tak pernah panggil ya Aisyah tadi. Nabi panggil ya Humaira. Ya Humaira. Humaira artinya ahmar. Wahai engkau yang kulitnya putih, bila kena matahari merah. Ya Humaira. Karena perempuan tak ingat apa yang disampaikan, yang dia ingat adalah kata yang dicakapkan. Itu yang dia ingat. Oleh sebab itu Nabi ya Humaira. Banyak lelaki kadang datang ke saya, Ustaz, boleh ke saya panggil bini saya ya Humaira? Boleh. Tapi dia tak putih, tak apa. Senangkan hati dia, ya Humaira. Jangan terlalu jujur. Ini balik ke rumah, ya Hajar Aswad. Teman-teman hari ini mempersiapkan sebagai jawaban mengenai karangan dari karangan yang Ustaz diberikan daripada beliau bersama di hadapan hakikat arah bawah waktu di depan lagi dan disediakan ruangan karangan beliau dikatakan UAS luasnya jadi buku tentang Ruhyadi dan Mesir dan produk-produk Ustaz bersama itu juga dikatakan dengan sekarang menjelang dengan dari luar nanti lepas satu perbedaan penolakan semoga hadir di ruang Ustaz. Terima kasih. Perempuan yang membantu nafkah kerana suami tak punya duit banyak, maka balik dari sini bagi tahu dia, abang, sebenarnya aku tak wajib tolong engkau, tapi sebab aku kasihan, jangankan duitku, nyawaku aku berikan. Tapi kalau engkau macam-macam, tapi jangan lupa, perempuan juga boleh bekerja kerana izin dari suami. Bila dia tak bagi izin, izinkan aku nak kerja, selangkah engkau keluar neraka jahanam tempat. Kalau aku bagi 50%, pergilah. Oleh sebab itu maka mesti ada bekerja sama. Wa ta'awanu al-mu'minun, perempuan, wal mu'minat, laki-laki, wal mu'minun, laki-laki, wal mu'minat, perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Tolong. Orang cakap ada anak boleh doakan kita bila kita nanti mati. Bagaimana kalau kita pasangan dah lama nikah tak ada anak? Doa siapa yang kita harapkan? Doa Abdul Somad. Siapa puan yang tak ada anak, maka doa orang lain sampai. Jangan kata doa orang lain tak sampai. Kalau doa orang lain tak sampai, takkan Nabi ajarkan salam pada kubur. Kita lalu di kubur, Nabi ajarkan Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang Ustaz ya. Tempat kami biasa tuan guru pendek je. Apa kata dia? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jadilah daripada tidak sama sekali.
Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau doa itu tak sampai, untuk apa Nabi ajarkan? Itu maknanya doa kawan-kawan, doa sahabat-sahabat semuanya sampai. Adapun hadis yang mengatakan idza mata ibnu Adam, idza matal insan, kalau anak Adam mati, in qata'a amaluhu, putus amalnya, yang mengalir 3. Itu maknanya amal Abdul Somad, amal kita waktu hidup dulu semuanya putus. Yang rajin sembahyang duha, lepas mati masih boleh sholat duha. Mana ada orang mati sembahyang duha? Baca yasin, lepas mati putus. Tapi ada amal kita yang tetap mengalir. Amal kita yang sudah mati tetap mengalir. Anak soleh, sedekah jariah, ilmu bermanfaat. Adapun amal orang hidup kepada orang mati tetap mengalir, baik anak maupun orang lain. Makanya bagi yang tak punya anak, jangan takut. Boleh jadi amal anak yang derhaka, yang guna dadah, yang buat dosa, itu mengalirkan dosa. Na'udzubillah. Tapi dosa orang lain tidak mengalir kepada kita. Tapi dosa anak boleh mengalir kepada kita. Namanya apa? Dosa jariah. Sebab kita tak didik dia pendidikan agama. Jangan sedih tak ada anak, sebab doa orang lain pun sampai pada kita. Maka bagi tanah buat untuk sekolah tahfiz Al-Quran. Semalam saya dibawa ke tahfiz Quran Darul Ulum Al-Quraniyah. Rumah cantik, besar, tanah, makanan. Ini dari siapa nih? Penderma wakaf. Mengaji budak-budak 17 orang pagi, petang, siang, malam. Mengalir pahalanya. Jangan sedih, tak ada. Saya nak minta Ustaz doakan kesihatan ibu saya, boleh mengidap kanser. Nanti di akhir majlis kita sama-sama doakan. Semua mudah-mudahan Allah berikan kesihatan. Allah bagi anak soleh solehah, penghafal Quran, dijauhkan dari segala musibah. Nanti di akhir majlis kita sama berdoa. Saya punya anak angkat lelaki sudah akil baligh. Apa hukum menunaikan umrah haji sekiranya tinggal sebilik? Bagi puan yang tak ada anak, bila nak ambil anak angkat, ambil anak saudara yang lelaki. Kerana anak saudara lelaki puan punya saudara, dia ada anak lelaki, ambil dia, itu mahram. Kalau anak perempuan, ambil anak perempuan dari anak saudara suami puan ada anak saudara dia perempuan, ambil, itu mahram bagi dia. Jangan ambil anak orang lain kerana tak mahram. Ambil anak laki orang lain tak mahram, lebih berbahaya lagi ambil anak perempuan orang lain. Pertama anak angkat, lama-lama jadi bini angkat. Banyak terjadi. Oleh sebab itu maka bila dah terjadi macam ni, dia dah besar, dah lajang, dah belia, macam mana Ustaz? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan berdua-dua bila tak ada mahram. Yang kedua, jangan tunjukkan aurat sebab dia ajnabi. Tapi dia dah macam anak saya, dia dah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Jaga, mesti kena jaga. Setan sampai hari ini belum pencen lagi. Suami saya seorang mu'alaf, memeluk Islam kerana menikahi saya. Persoalannya, beliau tak mahu mengikuti ajaran Islam walaupun beliau percaya ada Tuhan. Bagaimana saya mahu meyakini beliau dan seterusnya mengajak dia mendalami? Hai mu'alaf, mudah-mudahan dia menonton. Engkau nikah ini kerana Allah. Yang sebelumnya haram kau fikirkan haram, kau ingat-ingat haram, kau tengok menjadi halal kerana Allah. Umur engkau pun tak lama, malaikat maut dah lama mengintai-intai engkau mu'alaf. Engkau akan mati dimakan cacing tanah, hartamu tinggal, duniamu tinggal. Maka yang kau bawa menghadap Allah adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Solat engkau, ibadah engkau, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perempuan yang sudah punya suami mu'alaf, sabar. Yang kedua Ustaz, sabar. Yang ketiga Ustaz, sabar.
berdoa tiap-tiap malam. Sedangkan Asiyah sabar lakinya Fir'aun, apa lagi cuma laki mu'alaf. Sabar. Nanti pun kita doakan mudah-mudahan Allah balikkan hati dia menjadi orang yang soleh, insyaAllah. Susahkah Allah membalikkan hati orang yang tak sembahyang menjadi sembahyang? Mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Senang aja Allah nak balikkan. Lalu kenapa Allah tak buat suami saya taat? Ujian. Ada orang ujian imannya sakit, ada orang ujian imannya susah. Puan diuji Allah dengan satu mu'allaf. Maka bila sabar dapat hidayah dia dah bersyahadat saja sudah lebih baik daripada seekor unta yang merah. Kata Nabi, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah kerana engkau, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Abdul Somad, belum ada orang dapat hidayah kerana mulut dia, kerana dia bagi tazkirah pada orang memang sudah dapat hidayah. Tapi puan yang menikah, sebab puanlah dia bersyahadat, tinggal lagi mengajak dia sembahyang, ajak dia ziarah kubur. Bang, ni nak bulan puasa kita ziarah makam mak ya. Bang, nanti kalau mati macam ni lah bang.